Asal saja kamu panggil aku papa, maka kamu aku panggil mama. Jujur saja, aku sangat menyintaimu dan menyayangimu, seperti kamu juga sangat menyayangi papa. Biarlah sementara melalui WhatsApp ini kita saling berkasih sayang tapi mesra. Siang itu, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2020, mungkin saat yang bahagia bagi Papa Prapta dan Mama Tina. Rasa cinta mereka tumbuh melalui jejaring sosial WhatsApp mengalir begitu saja. Meskipun rasa itu timbul dari mendengar bisikan suara mesra membangkitkan libido birahi dan saling tukar kirim foto tak senonoh. Meskipun umur sudah memasuki 55 tahun, dan mempunyai 2 istri, namun bujuk rayuan maut Mas Prapta mampu menguncang jiwa perkawinan suci mama yang telah memiliki suami. Cinta buta pubertas lanjut meluluh lantahkan tahta suci perkawinan dua manusia yang hanyut kasmaran, yang berlandaskan syahadat dan kitab suci itu. Dari sinilah pengkhianatan kesucian cinta dan perzinahan kering itu bermula. Hari itu grup WhatsApp Tadabur yang dibuat mantan alumni kampus lagi ramainya membahas soal keagamaan. Mulai dari soal etis hingga masalah non-etis dalam keagamaan. Akibatnya, hampir setiap detik handphone tak sunyi dari suara memanggil. Ternyata kali ini bukan panggilan grup, namun seseorang dari anggota grup menghubungi Mama Tina. Mas Prapta, seorang lelaki berumur lanjut yang mengaku baru berumur 55 tahun ingin berkenalan lebih dekat. Assalamualaikum Dik Tina, apa kabar? Aku Mas Prapta yang sering komen di grup Tadabur, tegur Mas Prapta meminta perkenalan. Perkenalan disambut Tina dengan sukacita. Waalaikumsalam Mas Prapta, aku suka beberapa komen Mas di grup, sangat menyentuh hati, balas Tina. Percakapan terus berlanjut hingga saling kontak suara. Dari jalur pribadi inilah percakapan dan curahan hati berlanjut, sehingga rahasia keluarga masing-masing diceritakan. Berawal dari cerita agamis hingga melenceng ke aib keluarga masing-masing terkuak, meskipun perkenalan singkat ini hanya melalui gambar dan suara saja. Aku kalau di keluarga dipanggil Abi. Kalau adik dipanggil apa? Tanya Mas Prapta. Mau tahu apa? Mau tahu banget nih, hehehe, kalau aku dipanggil Mama. Emang kenapa? Tanya Tina. Hehehe, masa kita sudah banyak bercerita, tidak tahu panggilan masing-masing. Terus terang aku mau adik panggil aku Papa dan aku panggil Mama. Papa merasa cocok dengan Mama, dan sayang, cinta benar sama Mama. Kayaknya kalau semenit aja nggak kontak atau suara mendengar suara Mama, Papa merasa nggak bisa tenang malah nggak bisa tidur Mam, rayu Mas Prapta. Rayuan Mas Prapta gayung bersambut. Tina yang sudah kepincut, langsung menerima tawaran cinta yang diawali dari kesalutan Tina terhadap cerita keilmuan agama yang dilontarkan Mas Prapta. Lupalah mereka dengan larangan agama yang menyebutkan, janganlah engkau dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Awal bulan November tahun 2020, rasa cinta dan syahwat kedua insan berselingkuh ini kian tak terbendung lagi. Perselingkuhan yang notabene pengkhianatan cinta terus menggila. Bahkan sudah keluar dari jalur kewajaran yang katanya sebagai insan beragama. Malam itu, saat suami Tina sedang tidak ada di rumah, Mas Prapta, usai yang sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi rumah, dalam posisi aman, ditelepon Tina. Assalamualaikum Papa Cayang Mama, tegur Tina. Waalaikumsalam Mama, apa kabar? Suami lagi pergi ya? Tanya Mas Prapta. Iya, pulangnya bisa sampai pagi, nggak usah ngebahas itu ah. Mendingan cerita soal hubungan kita aja Papa Cayang. Papa gimana? Sehat kan? Papa jangan terlalu capek, katanya kemarin kondisi Papa lagi belum sehat banget. Mama khawatir loh, kalau nanti Papa kenapa-napa, kata Tina seperti layaknya bicara dengan suami sahnya. Terima kasih Mama, Papa kuat kok, asal selalu bersama Mama. Mam kirim dong fotonya Mama. Pinta Mas Prapta membujuk, saling cerita mesra, keluh kesah hingga menyerepet ke soal yang membangkitkan syahwat pun terus terjadi. Kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, ada kalanya jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akan tercium juga. Akhirnya perselingkuhan kedua mereka terkuak. Entah mengapa,
Suami Tina kala itu pulang sesaat ke rumah. Dilihatnya kondisi rumah bak kapal pecah. Piring bertumpuk, cucian pun belum dicuci hingga mengungung. Dilihatnya, Tina lagi duduk senyum-senyum sendiri, sembari memegang HP. Tina sempat ditegur sang suami, namun, suara Tina malah menjawab lebih keras dari suaminya bernada marah. "Apa? Gak usah negur aku, gak usah ngatur-ngatur aku. Aku mau senang-senang. Kurang senang, kita cerai," bentak Tina. Awalnya suaminya terpancing amarah. Untuk sempat menahan diri dan tampak mengelus dada sembari memohon ampun pada Tuhan. Bergegas mengambil jaket dan kunci motor, ia segera berangkat kerja. Namun, baru beberapakah keluar rumah, ayunan langkahnya berhenti, melihat anak-anak yang tak terurus. Saat azan maghrib berkumandang, mereka masih berkeliaran di luar rumah. "Sudah makan kamu nak?" "Belum. Jajan juga belum dari pagi," kata anak-anaknya menjawab kompak. Dada suami Tina serasa dihantam tombak tumpul, hingga menusuk ke lubuk hatinya yang paling terdalam. Tapi dirinya tak dapat berbuat banyak, karena di sakunya hanya ada uang Rp1.000. Itu pun mungkin tak laku, karena ada sobekan di pinggirnya. Tanpa banyak mikir, segera ia mendekati sepeda motornya, untuk mencarikan anaknya makanan, bagaimanapun caranya. Belum lagi kontak motor dinyalakan, suami Tina teringat penanya tertinggal di atas meja tengah rumah. Baru akan masuk rumah, terdengar cekikikan Tina dari dalam kamar. Penasaran, sang suami mengendap-endap dekat jendela, dan tampak jelas Tina sedang WhatsApp-an dengan seseorang lelaki dengan kalimat sayang-sayangan dan cinta-cintaan. Terasa kelam dunia ini. Berlari suaminya sembari menendang pintu kamar dan merebut HP Android milik Tina. Tina pun kaget dan pucat meskipun ia sempat mengunci HP-nya. "Kurang ajar kamu. Begitu ya selama aku tidak ada di rumah," berang sang suami. "Jangan salah paham, kamu itu baca sepegal kalimatnya aja," kilah Tina membelah diri dan bersikeras tidak berselingkuh. Pertengkaran hebat pun terjadi. Kalimat meminta diceraikan beberapa kali dilontarkan. Meskipun kitab suci di kepalanya, ia tak peduli. Tetap tak mengakui kalau dirinya berselingkuh. Akhirnya, bantahan Tina tertolak. Setelah isi memori telepon terkuak, kalau dirinya dengan lelaki tua itu, sempat bertukar foto dan video mantap ria. Derayan air mata Tina membasahi pipinya hingga lehernya. Akhirnya Tina mengaku, bahwa telah melakukan pengkhianatan cinta suci. Zina kering memang dilakukannya. Itu pun diakuinya, dilakukan di luar kesadaran dan nalarnya. Atas bujukan lelaki tua yang dikenalnya di WhatsApp itu, dengan gaya seorang berilmu agama yang fasih. Ujung-ujungnya mengajak berfantasi ria. Berbekal HP Tina, ditemukanlah nomor lelaki tua, yang mengaku tinggal di Jawa Barat, bernama Prapta. Lelaki tua itu kaget, dan sempat mengelak, setelah tahu yang menelepon itu adalah suami Tina. "Anda ini gimana? Masa sudah tua masih juga berkelakuan jorok begitu?" tegur suami Tina tenang, sembari ceritakan soal video dan foto yang tersimpan. Agak gugup lelaki tua itu. "Iya pak, saya juga hilaf. Tapi bukan saya yang mengajak lebih dulu, melainkan istri bapak." "Ah, kekek," telepon dimatikan Mas Prapta. Tina yang kala itu berada di dekat suaminya naik pitam. Ia membantah kalau dirinya yang mengajak lebih dulu. Namun HP pun keburu ditutup oleh lelaki tua itu. Derai tangis pun di penghujung bulan Desember itu banyak membawa perubahan jiwa. Termasuk sikap traumatik pasangan. Permintaan maaf pun diterima suaminya, dan taubat nasuha pun digelar. Namun malam itu sang suami mencoba tenang dan flashback 2 bulan belakangan ini. Ada keanehan dari kejadian yang didera istrinya. Sihir. Ya sihir melalui telepon selular, pikir suaminya. Ternyata benar dugaan itu. Banyak yang terpedaya dengan modus semacam itu. Semuanya berawal dari keluguan dan kebodohan, yang akhirnya bercurhat soal yang harusnya tak perlu diceritakan. Kini nasi sudah jadi bubur. Bubur pun sudah mulai agak basi. Semuanya kini harus dimulai dari awal dengan berhati-hati,
Meskipun bekas, sakitnya tuh di sini akan terus membekas, menghujam ke dalam hati sanubari. Sebaik doa mereka berdua, semoga apa yang terjadi tidak ada pengaruhnya pada keturunan mereka. Ikan itu busuk dari kepala, bukan dari ekor.